Halo, tahukah kamu bahwa ada infeksi jamur yang sangat umum di Indonesia dan bisa menyerang kulit, kuku, bahkan rambut kita? Yuk, kenalan dengan dermatofitosis, juga dikenal sebagai kurap atau ringworm. Dermatofitosis adalah infeksi jamur yang menyerang jaringan berkeratin seperti kulit, kuku, dan rambut. Infeksi ini sering terjadi di negara tropis seperti Indonesia, terutama pada lingkungan yang lembab dan higienitasnya rendah. Gejala seperti ruam lingkar, gatal, dan kulit bersisik sering muncul. Bahkan bisa berkembang menjadi infeksi sekunder bila tak ditangani. Dermatofitosis disebabkan oleh jamur dermatofita yang suka tumbuh di tempat lembab dan hangat. Jamur ini menyerang bagian tubuh yang kaya akan keratin. Ada 3 kelompok utama jamur penyebab dermatofitosis. Antropofilik, hidup di tubuh manusia melalui kontak langsung antar individu atau melalui benda-benda yang terkontaminasi, seperti pakaian, handuk, atau alas kaki, misalnya Trichopiton rubrum. Zoofilik, berasal dari hewan. Jamur ini dapat berpindah ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi atau melalui benda-benda yang terkontaminasi bulu dan serpihan kulit hewan tersebut, seperti Microsporum canis. Geofilik, berasal dari tanah. Jenis jamur ini dapat menyebabkan infeksi pada manusia secara sporadis, terutama ketika terjadi kontak langsung dengan tanah yang mengandung spora jamur, misalnya Microsporum gypsum. Jamur menyebar lewat kontak langsung atau tidak langsung, misalnya secara langsung. Terjadi ketika individu melakukan kontak kulit ke kulit dengan orang yang terinfeksi, misalnya saat berbagi tempat tidur, berpelukan, atau melalui aktivitas olahraga kontak seperti gulat, futsal, dan bela diri. Penularan juga bisa terjadi secara kontak tidak langsung, yaitu melalui benda atau permukaan yang terkontaminasi spora jamur seperti handuk, sisir, topi, helm, alas kaki, lantai kamar mandi, peralatan gym, spray atau pakaian. Infeksi jamur berlangsung dalam beberapa fase. Pertama, inkubasi. Jamur menempel di kulit. Kemudian, prodroma. Mulai muncul gatal ringan. Lalu, akut. Muncul lesi melingkar, gatal hebat. Terakhir, pemulihan. Gejala membaik setelah pengobatan. Gejala dermatofitosis tergantung lokasinya. Tinea pedis, gatal di sela jari kaki. Tinea cruris, ruam di selangkangan. Tinea corporis, bercak merah di tubuh. Tinea capitis, gatal dan rambut rontok. Tinea fasciol, rasa gatal terutama saat berkeringat. Tinea manum, peradangan pada sela-sela jari. Tinea barbae, ruam kemerahan di area janggut. Tinea unguim, perubahan pada kuku seperti rapuh dan kekuningan. Pengobatan tergantung tingkat keparahan. Untuk kasus ringan, krim anti jamur seperti terbinafine atau clotrimazole cukup. Untuk infeksi berat, bisa diberikan obat oral seperti itraconazole atau terbinafine tablet. Pengobatan harus dilanjutkan meskipun gejala membaik agar tidak kambuh. Langkah pencegahan utama adalah mencegah kebersihan. Pertama, jangan berbagi barang pribadi. Kedua, selalu keringkan tubuh setelah mandi. Ketiga, gunakan alas kaki di tempat umum. Keempat, ganti pakaian dalam dan kaos kaki setiap hari. Dan terakhir, bersihkan alat cukur dan sisir secara rutin. Perawat memiliki peran penting dalam edukasi pasien, membantu mengenali gejala awal, memberikan pengobatan topikal, dan mencegah penyebaran. Edukasi kepada masyarakat adalah kunci mengurangi kejadian dermatofitosis. Dermatofitosis memang bisa menular, tapi dengan kebersihan, pengobatan yang tepat, dan edukasi yang baik, infeksi ini bisa dicegah dan dikendalikan. Mari jaga kesehatan kulit kita bersama.